Topik pembelajaran terakhir untuk mata kuliah kewirausahaan adalah proposal usaha. Nah, di sini nanti mahasiswa mampu membuat sebuah proposal usaha plus juga nanti ada laporan perkembangan usaha. Di sini ada contoh format proposal usaha. Ada judul, kemudian pendahuluan, analisis produk, analisis pasar, metode pelaksanaan program, dan rancangan biaya. Di sini ada contoh proposal usaha makanan, Cassava Castle. Nama perusahaan PT Singkong Jaya. Kemudian visinya menjadikan singkong sebagai makanan pokok yang populer dan dikemas menarik di kalangan masyarakat. Tujuan utama mensosialisasikan produk makanan berbahan dasar singkong kepada masyarakat Indonesia dalam bentuk yang menarik, serta membantu para petani singkong untuk memasarkan singkong di Indonesia. Nah, untuk latar belakangnya bisa dicantumkan terkait dengan konsumen singkong yang sepi peminat, kemudian banyak masyarakat tidak tahu bahwa singkong sangat baik dijadikan sebagai makanan pokok pengganti beras. Kemudian banyak petani singkong yang belum maksimal memasarkan singkong hasil panennya. Kurang lebih seperti itu di bagian latar belakang. Selanjutnya untuk survei pasar, ini ada analisis calon pembeli. Kedai Cassava Castle ini dibuat dengan segmentasi seluruh lapisan masyarakat dari anak-anak di atas 5 tahun hingga orang dewasa. Cocok sebagai kedai bagi keluarga. Kebutuhan masyarakat yang terpenuhi. Di sini kebutuhan makanan akan sumber karbohidrat, makanan pokok alternatif. Selain hidangan nasi dan lauk, singkong dapat dijadikan dengan lauk dan dapat menggantikan kebutuhan makanan berat. Selain itu, kebutuhan akan cemilan juga dapat dipenuhi dengan komposisi singkong sebagai dessert. Selanjutnya ada peluang bisnis. Jadi peluang produk Cassava Castle ini ketertarikan pada sarana prasarana kedai dan produk yang bercita rasa pemenuhan dessert dan makanan berat berbasis singkong. Kemudian contoh lokasi kedai Cassava Castle ini berada di pusat kota Bandung. Alasannya strategis, kemudian masyarakat Bandung cinta kuliner yang unik. Selanjutnya, tren masyarakat hari ini berfoto selfie. Kemudian tren untuk mengunggah foto ke media sosial, foto makanan, foto tempat yang sedang dituju saat itu. Tren untuk menginformasikan aktivitas pribadi di media sosial, sedang makan siang di mana, sedang jajan di kedai Cassava Castle. Kemudian tren untuk menginformasikan lokasi saat ini di media sosial. Sedang berada di Solo Paragon atau Solo Grand Mall. Nah, ini tren untuk menginformasikan lokasi saat ini di media sosial. Banyak orang yang atau di antara kita sendiri sering kali melakukan aktivitas ini ya, menginformasikan lokasi saat ini berada di food court di salah satu mall, kemudian untuk mencoba kuliner yang baru, misalkan kedai Cassava Castle ini. Kemudian perubahan gaya hidup. Selanjutnya, masyarakat cenderung makan di luar rumah. Masyarakat cenderung mencari hal praktis atau cepat saji. Nih. Kemudian masyarakat semakin memperhatikan gizi setiap makanan. Ini berkaitan dengan pola hidup sehat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ini bisa dimasukkan ke bagian pendahuluan. Jadi mencari sumber lahan produksi singkong, distribusi bahan baku ke tempat pembuatan usaha, kemudian sistem produksi bahan baku singkong pada lahan mandiri, selanjutnya lokasi kedai di tengah kota sehingga jarak distribusi bahan baku dari lahan produksi terbilang jauh. Solusi permasalahan. Bekerja sama dengan petani singkong untuk produksi bahan baku singkong, pengembangan dilakukan dengan menambah lahan milik sendiri, memperkerjakan orang baru untuk bekerja, membuka lapangan kerja ini. Kemudian menyiapkan distributor yang optimal. Selanjutnya ada deskripsi bisnis. Jadi Cassava Castle berasal dari kata cassava yang berarti singkong dan castle yang berarti istana. Nah, Cassava Castle merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan berbahan dasar singkong yang disajikan dalam cita rasa yang bermacam-macam.
Produk cassava dibuat bermacam-macam. Jadi cita rasa manis diwakilkan oleh cassava agar, ini cassava sugar, yaitu singkong yang diberi saus bermacam rasa, misal vanila, coklat, green tea, keju, tiramisu, taro, dan sebagainya. Kemudian cita rasa asin ini diwakilkan oleh cassava salt. Cassava salt di sini garam ya, gurih, yaitu produk singkong direbus yang diberi bumbu cita rasa khas Indonesia seperti bumbu rendang, opor, gulai, tongseng, misalkan seperti itu. Nah, dengan adanya produk-produk tersebut, diharapkan nilai jual singkong meningkat ya, seiring kebermanfaatannya sebagai bahan makanan pokok alternatif pengganti nasi. Produk yang dijual pastinya pertama ada cassava agar yang manis, rasanya vanila, oreo, green tea, coklat, tiramisu, cappuccino, red velvet, taro, kemudian aneka rasa buah, kemudian rasa es krim, yogurt, keju. Kemudian cassava salt ini yang gurih, rasa saus padang, saus bolognese, saus tiram, saus asam manis, cabai hijau, rasa rendang, rasa opor, rasa kari ayam, rasa bakso, atau rasa soto, misalkan seperti itu. Beberapa macam keunikan dari kedai Cassava Castle. Di sini pelanggan diberikan fasilitas bermain di mejanya masing-masing atau diberikan fasilitas bermain tapi diletakkan di rak-rak tertentu. Contoh misalkan di sana ada boneka, papan ular tangga, monopoli, catur, kartu Uno, seperti itu. Ini tujuannya untuk apa? Mengurangi waktu tunggu yang hanya dihabiskan dengan gadget. Jadi daripada nunggu makanannya disajikan seperti itu dan hanya dihabiskan waktunya dengan bermain gadget, alangkah baiknya digunakan untuk misalkan bermain apa yang sudah ada di sana seperti itu. Ini juga bisa untuk menjalin silaturahmi antar pembeli dalam satu meja seperti itu mungkin ya. Kemudian bisa menjalin silaturahmi dalam satu keluarga seperti itu. Ada beberapa lokasi ya yang sudah menerapkan seperti ini, tapi fasilitas permainannya itu tidak diletakkan di mejanya masing-masing, tapi diletakkan di satu sudut tertentu dan di sana diletakkan di sebuah rak gitu dah. Selanjutnya sistem penjualan, jadi kedainya ini dibuat seperti prasmanan khusus untuk memilih topping-topping atau pilihan bumbu yang tadi sudah disebutkan di awal. Jadi, apakah pembeli akan memilih cassava salt atau cassava agar, yang manis atau yang asin? Jadi, visualisasinya seperti pada tempat penjualan kue di kios-kios pada umumnya. Desain kedai ini dibuat dengan nuansa all cassava, semuanya serba dari bahan singkong. Nah, di awal tadi contohnya adalah cassava kesto. Kemudian cat tembok dihiasi dengan gambar-gambar daun singkong. Kursi-kursi terbuat dari kayu-kayu batang pohon singkong. Pintu masuk dihiasi dengan desain arsitek interior yang bernuansa coklat hijau sesuai dengan cassava. Kesimpulan dari contoh yang saya berikan untuk proposal usaha, jadi bisnis makanan dari bahan baku singkong diprediksi dapat memperoleh keuntungan. Kemudian masyarakat semakin termotivasi untuk mencari makanan lain selain nasi sebagai makanan pokok sumber karbohidrat. Kemudian Cassava Castle dapat menjawab julukan harga kaki 5 fasilitas bintang 5 melalui rancangan produksi produk dan juga desain kedai yang tadi sudah saya jelaskan contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya silahkan dibuat proposal usaha versi Anda dan juga laporan perkembangan usaha mandiri Anda. Kemudian nanti bisa dikirimkan ke email saya. Atau kalau misalkan ada pertanyaan, komentar maupun sanggahan, silahkan dicantumkan di kolom komentar.